Oke, kita lanjut ayat yang kedua. Mulai ya, Allah melakukan pembersihan. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan melenyapkan nama-nama berhala dari negeri itu, sehingga orang tidak menyebutnya lagi. Juga para nabi dan roh najis akan kusingkirkan dari negeri itu. Dimulai dari pembersihan di dalam, setiap pribadi bertobat lalu dibasuh dengan air surgawi, sumber-sumber terbuka di Yerusalem. Lalu mereka dilahirkan kembali masuk ke dalam iman Kristen yang benar. Itu ya, pembersihan di dalam masing-masing pribadi, bangsa secara keseluruhan. Lalu Allah mulai melakukan pembersihan keluar ya. Berhala-berhala disingkirkan, bahkan namanya dibuat orang tidak menyebutkan lagi ya. Para nabi dan roh najis di belakang para nabi itu akan disingkirkan, akan Allah singkirkan di negeri itu. Perhatikan jemaat, masuk ke pasal 13, pola aku masih berlaku kan? Di pasal 13 ini, Allah sendiri yang melakukan penjelasan. Poin yang pertama, pembersihan atas negeri, Israel dilepaskan dari belenggu penyembahan berhala. Berbicara tentang penyingkiran penyembahan berhala beserta dengan nabi palsu dan roh-roh najis di belakang mereka, tidak saja akan Allah lakukan dari tengah-tengah bangsa Israel, tetapi juga dari tengah-tengah dunia ini. Kita lihat apa yang dituliskan oleh Paulus mengenai penyembahan berhala ini. 2 Korintus 4 ayat 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Penjelasan. Poin yang pertama. Di sini ada perkataan Paulus, Injil yang kami beritakan tertutup bagi mereka yang akan binasa. Latar belakang dan apa yang dimaksud oleh Paulus. Para guru palsu menuduh Paulus memberitakan pesan kuno sehingga kebanyakan orang zaman itu tidak tertarik. Maka Paulus menyatakan bahwa masalahnya bukan tentang pesan, Injil yang benar, Injil Kristus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa, atau pembawa pesan, dirinya dan tim penginjilannya. Tetapi masalahnya adalah bahwa mereka yang tidak tertarik memang adalah orang-orang yang akan masuk neraka. Bandingkan 1 Korintus 2 ayat 14. Di sana kita membaca, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tugas dan kewajiban pengkhotbah, hamba Tuhan, guru, pendeta, gembala, pastor atau PS, bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi untuk menyenangkan Tuhan, yaitu dengan cara memberitakan Injil atau firman yang benar apa adanya, tidak dipelintir atau diputarbalikan demi tidak menyinggung dan demi menyenangkan manusia. Lihat Galatia 1 ayat 10 sampai 12. Di sana Paulus juga menuliskan, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Bukan pengkhotbah yang bisa meyakinkan dan membuat orang percaya, melainkan hanya Tuhan yang bisa. Poin kedua, ungkapan ilah zaman ini merujuk kepada setan atau iblis. Bandingkan Matius 4 ayat 8, Yohanes 12 ayat 31, 14 ayat 30, 16 ayat 11, Efesus 2 ayat 2, 2 Timotius 2 ayat 26, 1 Yohanes 5 ayat 19. Ungkapan zaman ini merujuk kepada zaman di mana manusia hidup sejak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa.
zaman di mana kerangka berpikir atau mindset dunia lewat berbagai ide, pemikiran atau isme, pendapat, tujuan, dan harapan atau cita-cita hidup dan pandangan yang dianut mayoritas orang yang dituangkan dalam segala macam ekspresi. Ini mencakup filsafat-filsafat dunia, sistem pendidikan, dan sistem keuangan. Berikutnya, ungkapan telah dibutakan. Setan membutakan mata manusia terhadap kebenaran Allah melalui sistem dunia yang ia ciptakan. Ingat, sejak kejatuhan Adam dan Hawa, dunia dikuasai oleh iblis. Lihat 1 Yohanes 5 ayat 19, bandingkan Yohanes 12 ayat 31, 14 ayat 30, 16 ayat 11, 1 Korintus 2 ayat 6 dan 8, Efesus 1 ayat 21, 2 ayat 2, 6 ayat 12. Tanpa kekuatan dan kuasa Allah, keselamatan, pengetahuan kebenaran firman yang diperoleh lewat pengajaran yang sehat dan sistematis, manusia oleh dirinya sendiri akan terpengaruh dan mengikuti sistem ciptaan iblis tersebut kepada kebobrokan yang membawa mereka kepada kegelapan yang semakin gelap. Bandingkan Matius 13 ayat 19. Dalam realitas tertinggi adalah Allah yang mengizinkan kebutaan itu terjadi. Yohanes 12 ayat 40, bandingkan Roma 1 ayat 18 sampai 24, 2 Tesalonika 2 ayat 11 dan 12. Poin yang kedua, agen penyembahan berhala adalah para nabi palsu. Sampai sekarang pun pola kerja iblis demikian. Ya. Jadi ada Trinitas Kudus, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Lalu iblis menyonteknya. Saya ingatkan lagi. Allah Bapa, Allah Anak, Tuhan Yesus Kristus. Lalu ada Allah Roh Kudus. Dalam konteks Zakaria pasal 12 disebut apa? Roh pengasihan dan permohonan. Ya, ini the Holy Trinity. Trinitas Kudus, Tritunggal Allah. Tetapi iblis menyontek, meniru cara kerja Allah. Ya. Jadi iblis menyamar sebagai malaikat terang, kata Paulus. Lalu pekerja-pekerjanya, pekerja curang, menyamar sebagai rasul Kristus ya. Jadi ini ada unholy Trinity. Trinity najis, tidak kudus. Ya. Ada iblis, ada antikristus. Sampai hari ini belum dinyatakan, tetapi rohnya di dalam nabi-nabi palsu. Ya, jadi surat Yohanes kita sudah belajar, nabi-nabi palsu sudah berkeliaran. Di zamannya Rasul Yohanes sudah menuliskan. Satu pribadi antikristus nanti di akhir zaman akan dinyatakan. Kita belum sampai sekarang, walaupun kalau kita lihat internet, khususnya YouTube, banyak yang sudah menunjuk ya. Antikristus katanya sudah datang. Ini, si itu ya. Kita ikuti saja tanda-tanda zaman ya. Tapi waktu zaman Rasul Yohanes menulis surat Yohanes, dia katakan nanti antikristus satu pribadi akan dinyatakan ya. 2 Tesalonika menjelaskan lebih lanjut, kita sudah belajar. Tetapi sekarang, 2000 tahun yang lalu kurang lebih saat Yohanes menulis suratnya, Yohanes berkata banyak antikristus sudah ada di dunia. Ini merujuk kepada nabi palsu ya, di belakangnya roh antikristus mempersiapkan jalan datangnya dia antikristus yang mendapat kuasa dari iblis. Kita lihat nanti di kitab Wahyu ya. Penjelasannya. Jadi zaman sekarang pun
para nabi palsu itu di belakangnya adalah roh najis. Ya, roh antikristus. Coba penjelasannya kita baca dulu. Agen penyembahan berhala adalah para nabi palsu, konteks zaman sekarang ya, konteks gini, guru, pendeta atau gembala atau pastor palsu dan gereja palsu. Tetapi kekuatan rohani di belakangnya adalah setan. Roh jahat ini, setan yang menggerakkan para nabi palsu disebut najis ini ya, roh najis. Karena mereka membenci pribadi Allah, membenci firman-Nya dan kekudusannya. Jadi kalau kita lihat praktek-praktek gereja sekarang, khususnya dalam ajaran aliran Pentakosta karismatik, itu kekudusan itu udah nggak dianggap. Kalau di dalam gereja, ibadah gereja loncat-loncat demi memenuhi nafsu manusia-manusia yang ikut ibadah, itu bukan menyembah Tuhan. Ya? Kayak lanjut dulu baca ya. Jadi kekudusannya sekarang sudah diabaikan. Orang nggak ngerti sekarang kekudusan Allah itu seperti apa. Bagaimana Yohanes terjatuh tersungkur sampai seperti mati ketika melihat kekudusan Allah. Bagaimana Musa di depan semak belukar yang terbakar, maksudnya ada nyala api tetapi tidak terbakar, dia melepaskan kasutnya lalu tersungkur. Bagaimana Petrus di hadapan Yesus berkata, "Pergilah Tuhan. Jangan dekat-dekat aku orang berdosa." Bagaimana Yesaya ketika melihat penampakan Allah, jubahnya sampai ke bait Allah, dia berkata, "Aku orang najis bibir, hidup di tengah-tengah bangsa najis bibir." Jadi ketika melihat kekudusan Allah, orang tersungkur. Lihat 24 tua-tua. Yang Yohanes lihat dituliskan dalam Wahyu pasal yang keempat. Ketika makhluk-makhluk sorgawi berkata, "Kudus, kudus, kudus," mereka tersungkur. Tapi gereja sekarang loncat-loncat. Tapi ketika firman diberitakan, pengennya firman yang banyak guyonnya, yang banyak kesaksiannya, yang banyak ilustrasinya, cerita kemana-mana, nubuatan-nubuat, saya mendapat penglihatan. Tuhan berkata kepada saya tadi malam. Tapi jemaatnya memang pengen yang seperti itu tadi ya. Firman yang cuman menggelitik telinga. Asik gitu di kuping, di hati. Ya, lanjutkan dulu baca. Disebut najis, roh di belakang nabi-nabi palsu, karena mereka membenci Allah dan kekudusannya dan mempengaruhi manusia ke dalam ketidakmurnian moral. Sekali lagi, referensi moral kita adalah Allah, bukan moralitas manusia. Kata filsuf, bukan. Apa kata Allah di dalam Alkitab? Kita sudah belajar tentang membedakan kebajikan dan kebaikan. Yang kita kejar adalah kebajikan, standar moralnya Allah. Ya, dulu kita belajar kebajikan itu apa? Moral apa? Moral excellence. Bedakan dengan kebaikan. Tapi kalau moralitas dunia, siapapun yang mengungkapkan motivator-motivator ulung yang muncul di layar televisi kita, itu moralitas dunia, tetapi kebajikan, moral excellence, itu hanya ada pada Allah dan Allah memberikannya kepada kita. Kita harus menggalinya. Itu ya. Nah, roh najis ini lewat ajaran yang disampaikan oleh nabi-nabi palsu sejak zaman Israel pun demikian, akan membawa kita kepada moralitas yang tidak murni lagi. Kelihatannya baik. Ada satu pengkhotbah yang pernah saya cuplik perkataannya, berkata demikian, moralitas dunia sebaik apapun cuman akan menghindarkan kita dari penjara. Tetapi yang bisa menghindarkan kita dari api neraka adalah kebenaran Allah. Moral excellence. Ya. Jadi, kalau cuma berbuat baik tanpa relasi pribadi dengan Allah, percuma. Oke ya. Menyeret mereka kepada ketidakmurnian moral, standar kita Allah, dan agama-agama palsu, walaupun berkedok Kristen. Hati-hati. Nanti kita akan bahas satu sesi, mungkin berapa sesi saya nggak tahu.
materi tentang false religion. Kita sudah baca di kitab Wahyu tentang ibu dari segala pelacur ya. Isabel atau Babel besar, roh Isabel. Nanti kita akan belajar tentang false religion. Sebenarnya di bawah antikristus dia akan menuntun kepada satu agama palsu di bawah antikristus. Dipakai oleh antikristus untuk menjadi kendaraan dia menguasai dunia secara politik, militer, ekonomi, ya, finansial. Dia mengendari satu agama. Nah, kita sudah belajar, menurut penafsiran saya, bukan namanya satu. Bisa saja agamanya lain-lain, tetapi ajarannya sama. Makanya saya suka kasih ini perzinahan secara rohani ya. Ketika kita tidak menyembah Allah yang benar, YHWH, lalu menyembah yang lain, walaupun kedoknya Kristen. Hati-hati loh dengan Kristen zaman sekarang. Karena kalau ajarannya ngikutin apa yang diajarkan dunia, agamanya antikristus. Kristen sekarang tuh hati-hati. Jangan salah loh, ada sekarang komunitas gay yang mengaku Kristen. Ada situsnya di internet. Lalu dia bilang, salah. Kalau bilang gay itu dosa, itu salah menafsirkan Alkitab. Ini penafsiran yang benar menurut mereka. Aduh, kekristenan sekarang sudah duniawi banget. Termasuk tadi ya, worshipnya yang sebenarnya worshiptainment. Bukan menyembah Allah, tetapi orang datang ke gereja untuk cari hiburan. Tapi berkedok menyembah Allah. Nah, kita sudah tegaskan di tempat ini, itu tidak menyembah Yesus. Itu menyembah Baal. Ya. Kita sudah telusuri sejarah Baal sejak kejadian pasal 11. Zamannya Nimrod memimpin pemberontakan terbuka terhadap Allah. Peristiwa Menara Babel ya. Kemudian menyebar ke seluruh dunia dalam bentuk berbagai agama. Jadi nama agamanya bisa jadi beda-beda. Tergantung tempatnya. Tetapi yang diajarkan mistik. Nah, jemaat buka lagi catatan seri kita yang sebelumnya ya. Yang berkedok Kristen pun sekarang mistik. Mayoritas Pantekosta karismatik. Jadi kalau ada yang menonton, mendengar khotbah ini dimanapun berada, sekali lagi ya, kita memang sedang menyatakan perang terbuka terhadap Pantekosta karismatik. Tetapi ajarannya yang salah. Ya. Bukan pribadi atau gereja tertentu atau organisasi tertentu. Organisasi itu buatan manusia. Yang penting apa yang diajarkan. Dan seruan kita kepada mereka yang merasa tersinggung mendengar pernyataan ini, back to Bible. Buka lagi Alkitab. Uji gembalamu, uji gerejamu, uji ajaran yang diajarkan di gerejamu. Ya. Balik, bertobat. Metanoia. Oke, false religion. Jadi ini kita lihat dari tengah-tengah bangsa Israel sendiri, false religion ini akan Tuhan singkirkan. Mulai pembersihan Tuhan adakan di negeri Israel. Tapi Tuhan akan adakan di seluruh dunia. Nah, bagaimana dengan yang di seluruh dunia? Dengan mengendarai itu, antikristus memimpin dunia lewat pasukan bangsa-bangsa yang menyerang Israel, menyerang Yerusalem. Akhir mereka bagaimana? Antikristusnya dilempar bersama dengan nabi palsu ke neraka, lalu yang tersisa semuanya dibunuh dengan pedang yang keluar dari penunggang kuda. Wahyu pasal 19. Pada akhirnya firman akan menghakimi mereka. Mereka menyebarkan ajaran palsu walaupun berkodok Kristen, nanti akan berhadapan dengan firman yang benar. Ya. Oke. Iblis terakhir setelah kerajaan 1000 tahun damai, kita sudah belajar. Ya, ini ada ayatnya saya sertakan cukup banyak dalam perjanjian lama juga perjanjian baru. Ini menuliskan catatan sejarah Alkitab bagaimana bangsa yang mengaku umatnya Allah tetapi melakukan penyembahan kepada berhala dan bagaimana Allah menentang itu ya. Silakan baca ayat-ayatnya.